Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 7C. Perkenalkan, nama Ibu Rizka Nur Ajijah. Ibu mengajar mata pelajaran IPA khusus kelas 7C. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan masih tetap semangat hari ini untuk tetap belajar di rumah. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita ulas ulang dulu materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Oke, ya betul sekali. Kalian belajar tentang bab 1, yaitu tentang IPA, objek IPA dan pengamatannya. Nah, kemarin juga Ibu sudah menyuruh kalian untuk melakukan pengamatan terhadap ayah, ibu, kakak, dan adik kalian. Bagaimana? Apakah kalian berempat memiliki kesamaan atau mungkin malah justru memiliki perbedaan? Nah, selain itu, kalian juga kemarin sudah Ibu suruh untuk mengukur beberapa benda yang ada di sekitar rumah kalian. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang satuan, besaran, dan pengukuran panjang dengan menggunakan beberapa alat ukur. Nah, tapi sebelumnya, yuk kita buka dulu LKS kalian nih. LKS kalian halaman 5 sampai halaman 8, karena itu bab satunya. Nah, sebelumnya, setelah kita buka nih di halaman 5 sampai halaman 8, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, apa sih pengertian dari pengukuran itu? Nah, kalau sudah kalian baca mungkin di LKS kalian akan menemukan di halaman 5. Lihat, ada di bagian paling bawah. Jadi pengukuran itu adalah membandingkan besaran yang diukur dengan suatu besaran atau patokan yang disebut sebagai satuan. Jadi kalau kalian melakukan suatu pengukuran atau menghitung sesuatu yang diukur, itu namanya pengukuran. Nah, setelah itu kita lanjut nih ke materi selanjutnya di halaman berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan satuan itu? Karena tadi kan dikatakan pengukuran itu akan berlanjut dengan yang ada namanya satuan. Apa sih satuan? Lihat di LKS kalian halaman 6. Oke. Ada satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Nah, jadi apapun yang kalian hitung nanti akan ada ujungnya yang namanya satuan. Kemarin kalian sudah mengukur menggunakan penggaris, di mana penggaris ini satuannya adalah sentimeter. Nah, sentimeter ini yang kita sebut sebagai satuan. Selain itu kalian juga mengukur menggunakan jengkal tangan kan kemarin. Nah, jengkal tangan ini juga bisa disebut sebagai satuan. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata satuan di sini ada 2 macam nih anak-anak. Ada satuan baku dan juga ada satuan yang tidak baku. Apa sih bedanya? Nah, bedanya itu yang kemarin sudah kalian ukur. Kalau penggaris kan ada satuannya nih, penggaris. Biasanya apa sih satuan penggaris itu kan sentimeter. Nah, sentimeter ini yang sebagai satuan baku. Kenapa satuan baku? Karena satuan ini sudah ditetapkan terlebih dahulu dari para ahlinya, disebut sebagai satuan baku. Atau kalian pernah kenal ini namanya tangga konversi tangga. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini yang disebut sebagai satuan yang baku. Nah, selain satuan baku, tapi tadi ternyata ada yang namanya satuan tak baku. Nah, satuan tak baku ini satuan yang tidak ada ketetapannya, hanya menggunakan sesuatu yang bisa mungkin kita ukur. Contohnya kemarin kalian mengukur menggunakan jengkal tangan. Nah, jengkal tangan ini sebagai contoh satuan yang tidak baku. Atau boleh juga nih kalian mengukur panjang menggunakan pulpen. Nah, pulpen ini bisa kalian ukur sebagai patokan berapa sih panjang benda ini jika kita ukur menggunakan pulpen. Nah, jengkal dan pulpen ini sebagai satuan yang tidak baku.
Gimana, sudah mulai ada pencerahan tentang apa sih besaran satuan itu? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ada di halaman 7 LKS kalian nih. Ada yang namanya besaran. Tadi kan di pengukuran itu ada sesuatu yang diukur yang kita sebut sebagai besaran. Nah, besaran ini apa sih tadi besaran itu? Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya selalu dinyatakan dengan angka. Jadi kayak panjang, lebar, tinggi, berat, massa, dan segala macamnya itu yang disebutnya sebagai besaran. Besaran ini ada dua macam loh anak-anak. Ada yang pertama besaran pokok dan ada yang kedua namanya besaran turunan. Apa sih bedanya antara besaran pokok dan besaran turunan? Coba kalian lihat lagi di LKS halaman 7. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Jadi ini memang sudah ada zaman dulu. Nah, apa aja sih yang termasuk besaran pokok? Kita lihat nih tabel yang di bawah ini. Ternyata ada 7 macam besaran pokok yang harus kalian ingat. Begitu juga dengan satuannya. Yang pertama ada panjang, satuan SI. SI itu adalah satuan sistem internasional, satuan yang sudah ditetapkan dari secara internasional oleh para ahlinya. Ada panjang satuannya meter, ada massa satuannya kilogram, ada waktu satuannya sekon, ada suhu satuannya Kelvin, watt arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. 7 besaran pokok ini harus kalian hafalkan. Karena biasanya di kelas 9 ini materi tentang besaran dan pengukuran ini suka keluar untuk ujian sekolah. Oke, jadi harus diingat ya. Oke, selain besaran pokok ada besaran turunan. Besaran turunan ada di LKS kalian halaman 8. Apa sih besaran turunan? Besaran turunan ini besaran yang satuannya diperoleh dari gabungan dari besaran-besaran pokok itu tadi. Misalkan ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, dan usaha. Jadi dari besaran pokok tadi diturunkan lagi ke besaran-besaran yang turunan tadi. Oke, itu nanti kalian baca lagi di LKS halaman 8 apa bedanya antara besaran pokok dan besaran turunan. Nah, gimana? Sudah mulai tambah pencerahan untuk kalian? Kalau sudah, kita lanjutkan materinya di bagaimana kita mau mengukur panjang benda menggunakan beberapa alat ukur. Nah, ada 3 alat ukur yang akan kita gunakan. Yang pertama ada namanya jangka sorong, karena ibu nggak punya bendanya, jadi ibu berikan bentuk gambarnya saja. Ini namanya jangka sorong. Yang kedua kita mau mengukur pakai penggaris, dan yang ketiga kita mau pakai ini namanya mikrometer skrup. Oke, kita lanjut nggak sih? Lanjut nggak ya? Lanjut lagi lah ya. Oke, yang pertama kita mau mengukur pakai jangka sorong ini. Tapi sebelumnya ibu tanya dulu nih, ada yang udah pernah lihat ini belum? Nah, kalau belum pernah lihat, bolehlah kalian buka di Google, cari jangka sorong, bentuknya seperti apa atau modelnya seperti apa. Apa sih fungsinya dari jangka sorong ini? Jangka sorong ini ternyata bisa digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda, bisa untuk mengukur diameter bagian dalam dan luar benda yang berbentuk silinder, juga bisa mengukur kedalaman lubang. Kenapa bisa? Oke, pertama tadi bisa mengukur panjang dan lebar. Kita bisa lihat dari sini, ini modelnya seperti penggaris, jadi kita bisa mengukur panjang dan lebarnya. Yang kedua, kita bisa mengukur bagian dalam dan diameter bagian dalam dan bagian luar. Nah, yang bagian dalam bisa menggunakan yang di atas sini, yang bagian luar bisa menggunakan yang di bawah sini. Dan yang terakhir mengukur kedalaman lubang. Yang ini nih yang kita gunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Sekarang bagian-bagian jangka sorong ada apa saja sih, Bu? Nah, ini di bagian sini nih ada yang namanya rahang atas. Nah, ini rahang ini sifatnya bisa digeser-geser. Terus yang kedua ada rahang bagian bawah nih, yang di bawah tadi nih.
Nah, ini untuk mengukur bagian ini, bendanya nanti kita taruh di sini. Dan selanjutnya ini ada yang panjang ini disebutnya sebagai skala utama. Nah, ini yang harus kalian ingat, ini ada bagian skala utama. Dan yang di bawahnya ini ada bagian yang namanya skala nonius. Nah, ini yang di bagian bawahnya ini. Oke, sekarang bagaimana sih cara mengukur benda ini menggunakan jangka sorong, atau bagaimana cara membaca skala yang ada di dalam jangka sorong ini? Oke, kita mulai aja ya. Oke, balik lagi. Tadi si Bu mau menjelaskan bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong. Tadi sudah Ibu bilang ada bagian yang paling atas nih, yang bagian yang atas nih, yang dari sebelah sini sampai sebelah sini, ini namanya skala utama. Ya, yang di bawah sini ada yang namanya skala nonius. Nah, biasanya kalau di soal itu bentuk gambarnya atau bentuk hitungannya seperti ini nih anak-anak nih. Nah, yang di bagian atasnya ini disebutnya sebagai skala utama, sedangkan yang bagian bawahnya sini ini namanya skala nonius. Nah, setiap garis ini berapa sih Bu jumlahnya? Karena di sini 1, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, berarti di sini nominalnya adalah 0,1 dan seterusnya. Nah, yang di bawahnya gimana Bu di skala nonius? Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini harganya atau angkanya adalah 1. Oke, sekarang bagaimana Bu caranya? Yang pertama, kita lihat dulu skala utamanya. Dari mana Bu lihat skala utamanya? Kita lihat di mana ada angka 0 yang berhenti. Jadi dimanapun ada angka 0 yang berhenti, itu skala utamanya. Jadi di sini karena ada angka 0 yang ada di sini, nah berarti kita ambil adalah bagian terakhir dari yang sebelum angka 0 nih. Lihat tanda panah yang Ibu kasih nih. Berarti ada di sini. Karena di sini harganya 2 atau angkanya 2, di sininya ada 2 garis, berarti 2, 2,1, 2,2. Berarti skala utamanya adalah 2,2 milimeter. Maaf, ini milimeter. Oke, sentimeter, benar. Ini sentimeter. Dijadikan ke milimeter, jadi 22 milimeter. Oke, langkah kedua, kita lihat skala noniusnya. Nah, skala noniusnya itu yang di bawah sini nih, Nak. Nah, di bawah sini. Bagaimana Bu cara bacanya? Kita cari antara garis-garis yang di atas ini dengan garis-garis di bawah sini yang benar-benar berhimpitan atau membentuk satu garis lurus. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, ternyata yang berhimpitan garis lurus itu ada di sini nih, Nak, nih. Antara yang atas dengan yang bawah itu sama. Nah, karena di sini 10, di sini 1, 2, 3, berarti 10, 11, 12, 13. Berarti skala noniusnya ada di angka 13. Nih, jadi skala nonius 13 dikali, karena tadi ketelitian jangka sorong itu 0,1 mm yang kita gunakan, berarti kita kalikan 0,1 mm, hasilnya 0,13 mm. Baru langkah ketiga, hasil pengukuran panjangnya bagaimana Bu? Skala utama ditambah dengan skala nonius. Tadi skala utamanya berapa? 22 mm ditambah dengan skala noniusnya 0,13 mm. Berarti hasilnya adalah 22,13 mm. Bagaimana? Masih bingung kan ya? Nantilah boleh kalian latihan dulu di rumah. Intinya yang pertama kalian lihat dulu skala utamanya, gimana ada angka 0 di bawahnya, ini berarti dia adalah skala utamanya. Yang kedua, kalian lihat skala noniusnya dengan melihat ada garis lurus antara garis-garis yang di atas ini dengan garis-garis yang di bawah. Pasti ada salah satunya. Gitu ya, baru tinggal kalian jumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Oke, nanti kita latihan soal lagi. Selanjutnya kita mau mengukur menggunakan penggaris. Mungkin kalian sudah
terbiasa ya menggunakan penggaris. Nah, dimana kalau di penggaris itu kan di sini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti satu garis yang kecil ini harganya adalah 0,1. Di sini ibu buatkan saja seperti penggaris lah modelannya. Nah, di sini 0,0, di sini 1, 2, 3, 4 dan ibu punya benda nih, sebuah benda. Ibu taruh di dalam sini ada bendanya. Kita mau mengukur benda. Oke. Bagaimana sekarang berapa sih panjang benda yang ada di atas ini kalau kita ukur pakai penggaris? Ibu punya sedikit rumus atau harus yang kalian lihat itu. Yang pertama kita lihat dulu awalnya, awal bendanya ini dan ada akhirnya. Ya, kita lihat dulu awalnya benda ini ada di titik berapa sih? Di sini 1, terus ada di sininya nih. Berarti karena tadi di sini 0,1 berarti 1 ditambah 0,1 berarti 1,1. Sedangkan akhirnya karena di sini ada angka 3 berarti akhirnya di angka 3 cm. Berapa jadi hasilnya? Yang akhir dikurangi dengan yang awal. 3 dikurangi 1,1 hasilnya 1,9 cm karena penggaris ini memiliki ketelitian 0,1 cm yang biasa kita gunakan. Gimana? Gampang kan ya? Atau ibu punya contoh lain nih. Gimana kalau ibu taruh bendanya itu awalnya ada di angka 0 dan akhirnya ternyata ada di sini. Berapa ini anak-anak? Oh iya betul, 1,9. Kenapa dilihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1,9. Tadi caranya sama. Akhir dikurangin sama awal. 1,9 dikurangin 0. Hasilnya 1,9. Gimana? Mudah kan? Pasti bisa lah kalian. Oke, atau enggak kita ambil contoh nyata deh. Ini ada pensil, ibu punya pensil. Kita hitung pakai penggaris. Kita lihat dulu deh biar kelihatan tulisannya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini 0, terus di sini berapa nih anak-anak? Nah, ternyata ini ada 15,2. Sekarang kalau ibu pindahkan nih di sini. Misalnya ini ibu taruh di angka 5 ujung awalnya. Terus ujung akhirnya ada di angka 20,2. Berarti 20,2 dikurangi 5 hasilnya 15,2. Sama nggak sama yang tadi? Sama kan? Nah, gampang kan ya? Nanti kalian pelajari lagi di rumah menggunakan penggaris. Oke, selanjutnya kita mau mengukur menggunakan nih benda yang terakhir namanya micrometer scope. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Nah, micrometer scope ini buat apa sih fungsinya? Micrometer ini untuk mengukur diameter atau ketebalan. Jadi di bagian sini nih, di bagian sininya nih bisa digunakan untuk mengukur benda. Misalkan kita mengukur tebalnya buku atau pensil atau box atau alat-alat lainnya ini bisa dipakai. Ya, di sini bagian-bagiannya ada apa saja? Di sini ada bagian yang namanya skala utama. Mungkin ini ketutupan, sama ini ada bagian skala noniusnya, ya. Nah, sekarang berapa sih Bu ketelitian dari si mikrometer ini? Kalau tadi jangka seorang 0,1 mm, kalau ini 0,01 mm. Oke, sekarang gimana Bu caranya? Karena ini hampir sama dengan jangka sorong, dia punya dua skala. Ada skala utama dengan ada skala nonius. Yang skala utama itu yang di sini, di dalam sini dia. Nanti ada. Nah, biasanya ibu gambarkan atau di buku digambarkan dengan seperti ini. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan selanjutnya ada angka yang ada garis-garis yang kecil di sini di tengah-tengahnya. Yang garis kecil-kecil ini menandakan harganya atau nilainya adalah 0,5. Nah, selanjutnya ada skala nonius. Kalau tadi antara atas dengan yang bawah, kalau yang sekarang antara yang tidur, kalau ibu biasanya nyebutnya ini yang tidur dengan yang berdiri. Prinsipnya sama, kita lihat adalah garis yang bertepatan antara
skala utama dengan skala nonius. Nanti akan membentuk satu garis lurus. Berapa sih? Ini juga harganya sama, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara membaca skala pada micrometer scope. Yang pertama, kita lihat dulu adalah skala utamanya. Di sini sudah Ibu kotakin. Kenapa dikotakin? Karena yang bagian skala utama itu bisa kita lihat dengan melihat bagian ujungnya. Bagian ujung sebelum bertemu dengan skala nonius nih paling ujung. Karena di sini ada setengah, di sana ada 6 ditambah 0,5, jadi skala utamanya adalah 6,5 mm dikali 1 mm hasilnya 6,5 mm. Ini terus skala utamanya nih di sini nih. Jadi bagian akhir ini, Bu kalau ini nggak ada berarti berapa Bu? Berarti 6 ujungnya. Atau Bu ini sebegini berapa Bu? Berarti 5,5 dan seterusnya. Jadi kalian lihat di bagian paling belakang atau paling akhir untuk skala utamanya. Lanjut, di skala noniusnya gimana Bu? Tadi yang sudah Ibu bilang, kalian lihat yang antara garis lurus yang tidur ini dengan garis lurus yang berdiri. Pasti ada satu garis yang membentuk atau yang terjadinya lurus ini tadi. Di sini sudah Ibu kotakin nih bagian ini nih, pertemuan antara yang tidur dengan yang berdiri. Ini ada di sini. Di sini ada angka 10, 11, 12, 13. Berarti skala noniusnya adalah 13. Kalau tadi dikali 0,1, sekarang 13 dikali 0,01 mm. Hasilnya 0,13 mm. Berapa hasil pengukuran panjangnya Bu? Skala utama ditambah dengan skala nonius. Tadi skala utamanya 6,5, skala noniusnya 0,13. Jadi hasilnya 6,63 mm. Gimana? Masih bingung ya? Oke, kalau memang belum paham, boleh kalian lihat ada nih caranya di buku nih, contohnya ada di contoh penerapan di LKS halaman 9. Ini caranya sama dengan yang Ibu jelaskan, tinggal kalian pahami lagi bagaimana cara menghitungnya dari sini, dan bisa kalian lihat latihan-latihan soalnya. Oke, kalau memang ada pertanyaan boleh nanti tanyakan langsung ke Ibu lewat Japri atau bolehlah video ke Ibu. Untuk latihan ya, kalian kerjakan nih LKS halaman 9 nomor 5-nya saja dan juga LKS halaman 10 yang bagian sini. Ya, yang berpikir lebih tinggi. Kalian tulis di buku tulis ya. Gambarnya tidak usah digambar, kalian tulis caranya saja dan berapa hasilnya. Oke, sekian dari Ibu, kita lanjutkan lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.